Selamat datang di review mainan. Ini saya punya Moderoid Shin Getter One. Ini baru nyampe ya kira-kira udah semingguan yang lalu di tempat saya. Saya pesan langsung dari Jepang. Ini dari toko online Ami. Kalian bisa cek juga di sana. Saya nggak tahu dia masih tersedia atau nggak. Tapi saya pre-order terus ini sudah datang. Saya nggak sabar karena saya punya Shin Getter Dragon. Kalian kalau mau coba lihat Shin Getter Dragon ada di video yang mungkin beberapa bulan lalu ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu. Saya lupa bulan berapa. Tapi kita lihat dulu aja boxnya. Di sini ada saya pasang horizontal supaya kelihatan. Ada artworknya di depan Shin Getter One. Terus kemudian di sampingnya itu juga nggak ada apa-apa. Cuman sambungan dari si itunya ya, si artwork dari depan. Samping sini juga sama seperti itu, dan belakangnya adalah gambar hasil dari rakitannya ya, si Moderoid Shin Getter One. Bisa kita lihat di sini dia cukup banyak juga gimmicknya. Ada senjata tomahawk-nya, terus kemudian dia bisa berubah bentuk ya, si mata pedang mata kapaknya ini. Bisa jadi kayak semacam tombak ataupun seperti ini ya. Dan ya, saya nggak sabar buat lihat. Dan mungkin kita buka dulu kali ya. Kita coba unboxing. Saya mau pakai cutter aja. Kita buka. Oke, iya. Seret. Oke, kita tarik di sini. Iya. Oke. Di depan kita punya manual booknya. Saya mau coba lihat dalamnya ya. Di manual booknya itu ada depannya ada artwork seperti ini. Terus kita buka di sini. Oh, berarti awalnya mana? Awalnya di sini. Ini seperti itu gimmick-gimmicknya. Terus kemudian ini runnernya ada cukup banyak, ada 12 tambah 3, 15-an ya, 15-an. Terus ada part-part yang udah di warna ya, dan mungkin ada stiker juga di sini. Stikernya cuma satu ya. Wow, luar biasa, stiker cuma satu ini nih. Cuma segini stikernya, luar biasa Moderoid. Yang saya suka dari Moderoid itu ya, stikernya tidak terlalu banyak ya. Tidak seperti Super Minipa atau SMP yang kadang-kadang stikernya banyak banget. Terus ini cara merakitnya, ya basically kamu cuman ngikutin urutan angka itu ya, mana duluan. Ya ini awal-awalnya ya, dari mulai kepala, badan dan lain-lain di situ. Oke. Terus kita coba lihat runnernya. Semuanya udah di dalam per plastik ya, jadi cukup rapi. Semuanya ada di situ. Dan ya seperti itu. Dan apa lagi nih? Oke ya. Sih oke banget nih kalau saya lihat sih, dari si packagingnya sih saya suka. Terus ini dia part yang di warna, salah satunya si face sculpt-nya si robot. Oke. Seperti itu. Saya nggak sabar buat ngerakitnya, dan kayaknya kita rakit aja ya. Oke. Kita berjumpa lagi nanti setelah dirakit.
Oke, selamat datang di review mainan. Kali ini masih dengan Moderoid Shin Getter 1 ya. Ini udah selesai dirakit. Hasilnya seperti itu. Mungkin saya coba lihat dulu ini ya, kasih lihat dulu penampilannya dari dekat ya. Saya coba ambil dari dekat. Saya ambil lightingnya biar lebih pas. Di sebelah sini. Oke, seperti ini scope-nya mungkin dari kepala ya. Coba kepalanya begitu fokusnya. Oke, nah mungkin sini yang enak. Jadi ini cukup menarik ya, karena dia satu stikernya sangat sedikit. Stiker cuma di bagian ini, terus di kaki, sama di belakangnya yang ini juga sama, silver sama gold gitu doang stikernya. Dan sisanya seperti yang kita lihat di sini. Kalau kepalanya sih dia udah dari sananya ya, jadi tinggal kita pasang. Terus kemudian ini yang aksen translucentnya seperti mungkin kalian lihat di proses pembuatannya, dia semua murni dari si runnernya ya. Jadi runnernya. Dan kalau tadi sih saya ada masalah di ini ya, sambungan antara lengan atas dan lengan bawahnya ini, itu benar-benar harus rapet ya. Kalau nggak dia lepas-lepas terus. Ini sih saya rasa sih udah cukup kuat sekarang. Terus kemudian tadi juga ada masalah di sini. Kalau kalian juga beli ini, mungkin di bagian ini ya, bagian si sayap ini yang merah ini kan bagian sambungan yang sayap biru itu tuh. Saya agak sulit tadi masukin si ininya ya, karena di tengah-tengahnya ada sambungan join gitu ya. Dia susah masuk gitu. Jadi tadi berapa kali tadi ya bolak-balik di situ. Kira-kira itu aja sih kesulitan. Yang lainnya sih oke. Terus ada hole di sini buat sambungan ke stand kalau kalian mau bikin pose lompat atau terbang. Terus kemudian ya joinnya ya, mungkin kalau join di sini kalian bisa begini di tangannya, terus ini juga bisa begini, dan ininya bisa ke situ. Jadi cukup banyak joinnya. Cuman mungkin keterbatasannya adalah keterbatasan karena lancip-lancipnya ini ya. Jadi mungkin harus hati-hati saat kalian bikin pose ya. Terus kepalanya kiri kanan atas bawah begitu ya, cukup lancar jaya ya kalau kepalanya aman. Torso bisa ke sana segitu ya, kira-kira nggak terlalu banyak, sama nunduk segitu. Terus ke kiri ke kanan aman. Kaki dia bisa ke depan seperti itu, ke belakang dia aman, nggak terlalu susah. Terus kaki bisa lipat seperti itu ya, sejauh ini sebegitunya. Sama si sepatunya bisa ke situ, ke sana, terus ya kiri kanan sama ya, bisa di apa ya, cukup dinamis, cukup bagus, cukup bisa untuk bikin action pose yang menarik. Seperti itu. Saya taruh dulu figurnya. Terus kita coba lihat aksesorisnya ya. Dia ada beberapa tangan. Tangan ini dulu ya, holding hand ya, yang buat pegang senjata nih. Mungkin satu-satu aja saya kasih lihat ke depan. Gitu ya, tuh holding hand seperti itu. Kiri kanan, ada kiri kanan. Terus tangan yang terbuka banget, yang dia tuh benar-benar kebuka banget seperti ini. Sama ada yang kebuka tapi dia agak sedikit apa ya, mungkin gripping ya, agak sedikit grip seperti itu. Kiri kanan juga. Jadi semuanya sama. Terus kemudian senjatanya ada ini bisa dilepas dan bisa jadi kapak sendiri seperti itu. Dipegang kiri kanan ya, atau digabungin jadi kapak besar begini. Terus kemudian disambung dengan si tongkat. Jadi tomahawk yang panjang. Dan si mata kapaknya bisa diganti jadi begini, jadi seperti sabit ya.
gitu. Terus kemudian bisa jadi semacam drill seperti ini gitu. Itu aja aksesorisnya, dan sejauh ini saya cukup cepat ya bikinnya, nggak terlalu lama. Dan parts-partsnya ya tadi, selain dari yang saya tadi sempat sebutin, itu bagian-bagian yang agak ribet saat masang, sisanya aman. Dan oh iya, satu lagi mungkin saya sempat tadi bagian hijau-hijau yang translucent ini yang di kaki, saya lupa bagian yang mana. Tadi sempat ada yang sedikit patah, sedikit kecil banget patahnya. Saya udah sambung lagi pakai lem. Jadi lemnya langsung disambung ke si ininya ya, si bagian jadi langsung disambung antara yang putih dan hijau itu pakai lem. Selebihnya aman, enak, menyenangkan rakitnya. Kurang lebih rakitnya berapa ya? Kalau kalian terus-terusan ngerakit sih mungkin 1 jam itu udah bisa selesai sih. Mungkin sejam 30 menitan sambil santai, atau mungkin 2 jam lah ya kalau mau sambil santai, mau ambil istirahat dulu gitu. Itu bisa selesai semua dan nggak ada yang aneh-aneh. Saya cukup senang ya, seperti yang Shin Getter Dragon yang pernah kita bikin juga sebelumnya di review mainan sebelumnya. Ini juga saya merasakan dia cukup menarik, dan nanti kalian akan lihat pose-pose action yang bisa dilakukan sama si Shin Getter One ini ya. Ya mungkin itu aja review mainan kali ini. Ini harganya, oh ya harganya saya langsung datengin dari Jepang. Saya lupa pastinya berapa, tapi kurang lebih kalau dirupiahin mungkin ada di angka 700 kali ya, 600 atau 700 ribu mungkin ya. Saya mungkin pengalinya agak salah. Saya konversi Jepangnya itu saya lupa berapa ya. Dan harga pastinya ini saya lupa berapa yen ya. Gitu. Tapi kalau kalian mau coba cek, saya beli di Ami-Ami. Tapi juga kalian bisa coba cek di toko lokal kalian ya. Mungkin di Shopee atau Tokopedia kalau kalian mau lihat. Mungkin angkanya di angka 700-800 ya, seperti itu. Gitu aja mungkin review kali ini. Sekali lagi like, share, dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan saya sangat mengharapkan komen dan mungkin juga usulan dari kalian, mainan apa yang harus saya review atau rakit di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mungkin mau order ini, dan mungkin saya sedang bisa bawa itu ke Indonesia, karena setiap tahun saya pasti pulang ke Indonesia. Jadi kalian bisa juga tanya-tanya ya kalau misalnya kalian pengen ya. Siapa tahu saya bisa nemu, terus saya bisa bawain ke Indonesia gitu. Karena biasanya kalau misalnya kalian beli online itu pasti ada pajak dan segala macamnya yang kalau masuk Indonesia mungkin terlalu tinggi. Mungkin kalian bisa pakai ya modal just tip lewat saya gitu kalau kalian mau ya. Tapi itu juga mesti dicek dulu apakah mainannya ada atau enggak gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, salam mainan.